I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. Apa itu Pegadaian? Menurut OJKpedia, Pegadaian adalah badan usaha milik negara BUMN yang meminjamkan uang dengan menerima barang sebagai jaminan dari peminjamannya. Biasanya, barang tersebut berupa perhiasan emas atau barang-barang rumah tangga seperti barang elektronik, sertifikat rumah, dan lainnya. Fungsi Pegadaian yang pertama, mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum, gadai dengan cara mudah, cepat, aman, dan hemat. Yang kedua, menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha lainnya yang menguntungkan bagi Pegadaian maupun masyarakat. Yang ketiga, mengelola keuangan, perlengkapan kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan. Pegadaian. Manfaat Pegadaian ada dua, yaitu manfaat bagi lembaga Pegadaian dan manfaat bagi nasabah Pegadaian. Manfaat bagi lembaga Pegadaian yang pertama, penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana. Yang kedua, memenuhi misi Pegadaian sebagai salah satu badan usaha milik negara untuk dapat memberikan bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur dan cara yang relatif sederhana. Yang ketiga, laba dari Pegadaian dapat digunakan untuk dana pembangunan sebesar 55%, cadangan umum sebesar 20%, cadangan tujuan sebesar 5%, dan dana sosial sebesar 20%. Adapun manfaat Pegadaian bagi nasabah Pegadaian adalah tersedianya dana dengan prosedur relatif lebih sederhana dan cepat dibanding kredit perbankan. Selain itu, nasabah juga mendapat fasilitas penitipan barang yang aman dan dapat dipercaya. Ciri-ciri Pegadaian. Yang pertama, terdapat barang berharga yang akan digadaikan. Yang kedua, nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan. Yang ketiga, barang yang akan digadaikan dapat ditebus kembali. Mekanisme transaksi Pegadaian. Yang kesatu, nasabah memberikan barang jaminan. Yang kedua, Pegadaian memberikan sejumlah pinjaman. Yang ketiga, nasabah membayar angsuran cicilan. Yang keempat, apabila tidak dilunasi saat jatuh tempo, maka barang jaminan akan dilelang. Selanjutnya, apa itu Pegadaian Jasa Taksiran? Pegadaian Jasa Taksiran adalah layanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui nilai barang berharga yang dimilikinya untuk keperluan investasi ataupun keperluan bisnis lainnya dengan biaya yang relatif terjangkau. Selanjutnya adalah nilai taksiran. Nilai taksiran adalah nilai atau harga perkiraan suatu barang jaminan yang ditentukan oleh petugas penaksir atas suatu barang jaminan yang diserahkan oleh nasabah kepada pihak Pegadaian untuk menentukan penetapan jumlah uang pinjaman yang akan diserahkan kepada nasabah. Dalam Pegadaian ada yang disebut dengan juru taksir Pegadaian. Juru taksir Pegadaian adalah orang yang bertugas untuk melakukan penaksiran atas barang jaminan yang dilengkapi dengan penyediaan alat-alat taksir serta daftar harga pasar barang jaminan yang wajar. Selanjutnya ada barang-barang yang dapat digadaikan. Yang pertama, kendaraan seperti mobil atau motor. Jaminan motor harus memenuhi syarat produksi 5 tahun terakhir, sedangkan mobil 10 tahun terakhir. Yang kedua, ada barang elektronik seperti televisi, kulkas, radio, maupun laptop, minimal produksi 1 tahun terakhir. Namun, beberapa jenis dan keadaan barang elektronik yang masih baik pun ada yang tidak diterima sebagai barang jaminan Pegadaian. Selanjutnya ada perhiasan emas seperti kalung, gelang, cincin, maupun emas batangan. Selain emas, berlian juga dapat digadaikan. Berikutnya ada peralatan pertanian dan perikanan seperti mesin diesel pompa air, gergaji mesin, traktor tangan, mesin diesel untuk kapal, dan sebagainya. Selanjutnya, sertifikat. Selain dokumen kepemilikan kendaraan bermotor, dokumen berharga seperti sertifikat rumah dan tanah juga bisa dijadikan sebagai jaminan gadai. Selanjutnya ada surat-surat berharga lainnya atau efek. Yang dimaksud dengan surat efek tersebut yakni berupa surat obligasi atau saham. Selanjutnya ada kelebihan dari Pegadaian. Yang pertama, persyaratannya mudah dan cepat. Yang kedua, prosedur meminjam yang sederhana tanpa membuka buku tabungan atau kredit. Yang ketiga, bebas menentukan barang yang ingin digadaikan. Yang keempat, tidak memiliki biaya administrasi. Yang kelima, ketika jatuh tempo, kita dapat memperpanjang waktu sambil membayar bunga pinjaman terlebih dahulu.
Selanjutnya ada kekurangan dari pegadaian. Yang pertama, sewa modal pegadaian lebih tinggi dari tingkat suku bunga jika meminjam di bank. Yang kedua, barang yang kita gadaikan harus memiliki nilai nominal yang dapat ditukar oleh uang. Yang ketiga, barang yang kita gadaikan harus diserahkan ke pegadaian. Berikut beberapa perusahaan pegadaian yang ada di Indonesia. Yang pertama ada PT Pegadaian atau Persero, yang kedua PT Gadai Nusantara, yang ketiga PT Gadai Pinjam Indonesia, dan yang keempat PT Sarana Gadai Prioritas. Eat yard.